Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang kisah manusia raksasa pada zaman kenabian. Yang pertama kita bahas pada zaman Nabi Adam alaihissalam. Sebetulnya telah diungkapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Hadis berikut dikisahkan dari Abu Hurairah. Artinya, Allah telah menciptakan Adam alaihissalam berdasarkan bentuknya, tingginya 60 hasta. Kemudian Allah berfirman, "Pergilah dan memberi salamlah kepada malaikat itu dan dengarkanlah mereka memberi hormat kepadamu. Itulah kehormatanmu dan keturunanmu." Lalu Adam mengucapkan Assalamualaikum. Maka para malaikat mengucapkan Assalamu alaika warahmatullah. Maka setiap orang yang masuk surga serupa dengan Nabi Adam dalam hal perawakan atau postur dan gambar, dan manusia itu senantiasa bertambah kecil sampai sekarang. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Jadi rata-rata tinggi badan pada masa Nabi Adam alaihissalam sebesar 30 meter, sementara rata-rata tinggi manusia pada masa sekarang hanya berkisar 1,5 meter sampai 1,7 meter. Bila dihitung, tinggi manusia sudah mengalami penyusutan sebesar 3,77 mm per tahun sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki alasan terbaik terkait penyusutan tubuh manusia, karena rencananya selalu yang paling hebat. Yang kedua, pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam mempunyai 3 orang anak laki-laki. Yang pertama Ham, yang kedua Sam, dan yang ketiganya Yafits. Menurut riwayat orang dulu, sangat panjang umurnya dan besar-besar. Akan tetapi yang paling besar badannya dan paling tinggi di dunia saat itu adalah Unuk. Unuk bin Auch bin Ach bin Yafits bin Nuh alaihissalam. Namun, Unuk ini tidak memiliki pikiran seperti orang dewasa. Unuk ini sangat tinggi, dapat dikatakan manusia raksasa. Maka Unuk inilah diceritakan di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Unuk ditugaskan Nabi Nuh alaihissalam untuk mengambil kayu yang besar untuk membuat kapal. Ketika terjadi banjir di zaman Nabi Nuh alaihissalam, Unuk ini tidak tenggelam dan selamat. Unuk memiliki umur yang panjang melebihi Nabi Nuh alaihissalam. Menurut kematian Unuk, itu di zaman Nabi Musa alaihissalam. Dan yang ketiga, pada zaman kaum Nabi Hud alaihissalam, bisa dibilang dengan kaum Ad. Di Qiyas Al-A'raf ayat 65 Allah berfirman, "Dan kami telah mengutus kepada kaum Ad, saudara mereka Hud. Dia berkata, 'Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-sekali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?' Dia adalah Hud bin Abdillah bin Aus, salah satu anak Sam. Dia termasuk bagian dari kabilah." Sudah menjadi hukum alam sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW, bersama dengan lenyapnya keimanan terhadap Allah, lenyap pula lah ketentraman dan keamanan, kebahagiaan dan kesenangan hidup umat manusia. Lalu timbullah kemaksiatan manusia, kejahatan, kepercayaan-kepercayaan sesat dan menyesatkan, orang pintar yang menyesatkan, orang cerdas yang membodohi, pemimpin yang zolim atau korup. Bila sudah demikian parahnya peradaban manusia, maka setiap orang ingin menyelamatkan dirinya masing-masing.
Tak peduli lawan atau kawan, tak peduli lagi orang lain, bangsa, dan begitulah nama suatu kaum. Termaktub dalam Al-Quran sebagai bangsa pembangkang pertama di dunia. Hidup di negeri Ahqaf antara Yaman dan Oman menurut para ahli sejarah. Bangsa Ad ini berbadan besar mereka sampai akhir zaman. Nabi yang diutus oleh Allah pada waktu itu adalah Nabi Hud alaihi salam. Bukannya mereka tobat, malah justru mereka semakin beringas dan menyiksa siapa saja yang lemah dan bisa mereka tindas. Mereka yang tidak punya kekuasaan, hidupnya menderita dengan derita yang tak terpikirkan lagi. Nabi Hud alaihissalam terus mengajak mereka dari waktu ke waktu, tahun ke tahun. Konon beratus tahun lamanya Nabi Hud berdakwah, hanya sedikit yang mau beriman menuruti ajarannya. Sifat takabur mereka sudah melampaui batas, berbadan besar, kekar kokoh seperti raksasa, menjadi nasab tersendiri bagi mereka untuk tidak mengikuti ajaran Nabi Hud alaihissalam. Suatu hari terbentanglah awan hitam yang panjang. Hampir semua manusia keluar dari rumahnya melihat keganjilan awan ini. Bangsa Ad berkata, "Mungkin ini awan yang membawa hujan." Kebetulan saat itu sedang kemarau, sehingga kebun dan ternak mereka sedikit kesulitan air minum. Nabi Hud pun menjawab, "Bukan, ini bukan hujan rahmat, tapi ini awan yang membawa angin samun atau angin puting beliung. Angin yang akan membinasakan kalian semua, angin yang penuh dengan azab yang pedih." Maka berhembuslah angin samun, menerbangkan apa saja yang dilewatinya. Binatang ternak mereka yang sedang merumput juga ikut terbang di bawah angin, pergi entah kemana. Mulailah mereka takut, berlari berhamburan ke rumah masing-masing. 7 malam 8 hari dan akhirnya mereka mati dan tidak ada satupun yang disisakan. Namun para pengikut Nabi Hud alaihissalam selamat. Nah guys, selesai sudah video pendek saya tentang kisah manusia raksasa pada zaman kenabian ini guys. Mungkin ini sangat singkat sih guys. Kalau di flashback lagi tadi sebenarnya itu dari kisah Nabi Nuh alaihissalam, itu anaknya yang bernama Unuk itu nantinya yang akan melahirkan Ya'juj dan Ma'juj itu guys. Mungkin nanti akan saya bahas setelah beberapa video lagi nanti. Mungkin saya akan bahas itu juga, temanya tentang itu. Baiklah guys, akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dan see you next time guys. Bye bye.